Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Nafa'ana wa nafa'ani fi daraini amin. Fayajibu 'alan nasi ayunadzifu anfusahum awalan. Fayajibu 'alan nasi ayunadzifu anfusahum awalan wa yunadzifu afkarahum li annal mufakkir huwa alladhi yujadu fikratan fi dhihnihi wal fikratu hiya as-sababu fit tafkiri wat tafkiru huwa as-sababu fi at-tarkizi wat tarkizu huwa as-sababu fil intibahi wal intibahu huwa as-sabab fil ihsasi wal ihsasu huwa as-sabab fis suluk wasulu huwa as-sabab fin nata'ij wan nata'iju hiya as-sabab fil masir. Fa idza aratta an taghayyara masiraka farji wa ghayyir afkara wa idza kunta turidu an tughayyira fi hayatika fabda bitandifi nafsik minad dakhil waratib ma bidakhilika wa kharijika wa indama tarattaba afkaruka fas'al nafsaka awalan ma hiya awlawiyatuk ma huwa alladhi turidu an taf'alahu akthar min ayyi syai' akhar fi hayatik. Waratib afkarak waratib awlawiyatik wamsik warokotan wa qalaman al-an. Wajibulu maka wajib ala nasi bagi manusia apa ayunadzifu membersihkan siapa nas anfusahum pada dirinya mereka awalan pada permulaannya wa yunadzifu dan membersihkan siapa nas afkarohum pada pikiran-pikirannya nas. Orang hidup sebelum ngapa-ngapain itu pertama bebersih dulu. Maka para wali cara mengajarkan bebersih itu macam-macam itu. Saya masih ngalami Mbah Buyut saya itu dulu. Mau tidur, tempat tidurnya itu harus digebuki dulu, dibersihin. Mau makan, dibersihin. Mau ngapa saja dibersihin. Artinya apa? Kita suruh bersih zahir batin. Bersih zahir, bersih batin. Bersih zahir ya kita baju, pakaian semua bersih. Hidup sekelilingnya, kamar, ruangan semua bersih. Itu
Nah, ketika kamar ruangan sekelilingnya sudah bersih, maka pikirannya nanti akan bersih. Pikiran kita menjadi bersih, nggak ngeruwel terus. Nah, gitu. Jadi maksudnya badannya bersih, pikirannya bersih. Kenapa kok harus bersih dua-duanya? Li'annal mufakir, karena sesungguhnya pemikir, orang yang berpikir itu huwa bermula mufakir alladzi yujad, yang menemukan siapa mufakir, fikrotan akan pikiran, fi dhihnihi dalam hatinya. Jadi kalau orang sudah bersih badannya, jasadnya, lingkungannya semua bersih, enak gitu, nanti pikirannya akan bersih. Kalau pikirannya sudah bersih, nanti untuk berpikir akan muncul ide-ide dalam hatinya dengan mudah. Yes. Itu harus kayak gitu. Wal fikratu, bermula pikiran. Jadi mufakir itu orang yang menemukan pikiran-pikiran dalam hatinya. Mufakir itu orang yang menemukan pikiran-pikiran dalam hatinya. Wal fikrah hiya as-sabab fit tafkir. Nah ini, wal fikrah bermula ide atau pikiran, ide. Ya, bermula fikrah itu as-sabab, merupakan sabab fit tafkir, dalam berpikir. Orang kalau bersih luar dalam akan mudah mendapatkan ide. Kalau sudah punya ide, ide itulah yang menjadi sebab orang berpikir. Wa tafkiru, bermula berpikir, atau itu wa bermula tafkir itu asbab fitarkis, sebab untuk fokus. Watarkizu, bermula fokus itu, wa bermula fokus itu asababu, sebab fintibahi dalam perhatian. Fintibahi dalam perhatian. Wal intibahu, bermula perhatian itu, wa bermula intibah itu asababu, sebab fil ihsasi, dalam perasaan, passion, dalam ihsas, perasaan atau passion. Wal ihsasu, bermula ihsas itu atau passion, rasa, seneng. Wa bermula ihsas itu asababu, sebab fisuluki, dalam action, bergerak. Wasuluku, bermula action itu, wa bermula action itu asababu, sebab finata iji, dalam hasil, wanata iju, bermula hasil itu, ya bermula hasil itu asababu, sebab fil masir, dalam takdir. Masir, takdir. Jadi orang pertama-tama ini bisa jadi sukses. Ini urut-urutan sukses nih, urut-urutan kau mau jadi apa, kaya apa, segede apa.
Anda mau jadi apa, kaya apa, segede apa, sehebat apa, itu urut-urutannya. Satu, bersih. Bersih apanya? Bersih pikirannya. Kenapa kok harus bersih pikirannya? Karena orang yang berpikir itu bisa mendapatkan pikiran atau ide dalam hatinya karena pikirannya bersih. Jadi pertama, pikirannya bersih. Kalau pikirannya bersih lagi gak berundet, biasanya kan berundet terus tuh. Kalau ada orang kusut mukanya berarti pikirannya lagi berundet. Berundet artinya macem-macem. Nah, sekarang dibersihkan dulu pikirannya. Kalau pikirannya bersih, itu akan menyebabkan yang punya pikiran, berarti orang itu akan mudah menemukan ide dalam hatinya. Kalau sudah bisa menemukan ide itu menyebabkan orang berpikir. Menyebabkan orang berpikir itu dari ide. Nah, dari ide maka akan menyebabkan orang itu fokus. Wa tafkir huwa as-sabab fi tarkiz, fokus. Wa tarkiz huwa as-sabab fil intibah. Kalau sudah fokus, maka akan fokus itu menjadi sebab untuk perhatian. Perhatian pada yang fokus itu. Jadi misalnya kamu mempunyai ide. Idenya bikin layangan. Layangan. Oh, bikin layangan? Iya. Bikin. Layangan itu jadi. Dinaikin, orang dengerin, ngeliat. Naikinya nggak hanya di langit doang, tapi dinaikin di internet. Dijual layangan sekian, harganya 500.000 atau 250.000. Nah, tiba-tiba ada orang pesen, kamu bikin, dijual, satu harganya 250.000. Kamu bikin sehari 10 layangan, tuh berapa itu sehari penghasilannya? Nah kan, gampang itu. Jadi kalau orang lagi bersih pikirannya, maka akan mudah keluar ide. Kalau sudah keluar ide itu akan menyebabkan orang itu berpikir terus. Kalau sudah berpikir, maka berpikir itu menyebabkan fokus. Kalau sudah fokus, maka fokus itu akan menyebabkan intibah, perhatian. Orang kalau sudah ketemu apa, itu akan menjadi perhatian terhadap titik yang dia tadi temukan. Wal intibahu, bermula perhatian itu sababu, sebab fil iksas, dalam perasaan. Dan nanti kalau sudah perhatian dalam satu titik kerjaan apa, satu titik ide apa, maka dia akan passion di situ, senang di situ. Nah, kalau sudah senang, wal iksasu huwa as-sabab fis suluk, maka passion itu menjadi sebab suluk, action, akan melakukan sesuatu, gerakan-gerakan apa saja, action. Wasuluk wa asabab finnata. Nah,
Action itu sebabnya penyebab atau akan menyebabkan hasil. Orang yang nggak pernah action nggak pernah akan berhasil karena tidak mendapatkan hasil. Urut-urutannya ini harus jelas. Wanata ijuhia asabab fil masir. Nah, hasil itu akan menjadi sebabnya. Anda itu apa, Anda itu siapa, Anda itu seberapa besarnya, itu namanya masir. Jadi satu, pikiran harus bersih. Sebelum pikiran bersih, lingkungan harus bersih. Jadi satu, lingkungan kita bersih, bersih zahir batin. Dua, pikiran kita bersih. Kalau sudah pikiran kita bersih, nanti akan mudah mendapatkan ide. Dari ide akan membuat orang itu berpikir. Setelah berpikir, orang itu akan fokus, tarkis. Setelah fokus, orang itu akan perhatian, intibah. Setelah perhatian, orang itu akan passion. Setelah passion, orang itu akan action. Setelah action, orang itu akan mendapatkan hasil. Setelah mendapatkan hasil, jadi nataij akan menyebabkan masir. Masir itu keadaan Anda ketika itu. Kalau Anda sukses, ya berarti Anda akan disebut orang sukses. Anda gagal, Anda disebut orang gagal. Fa idza aradta an taghayyara masiroka, ketika Anda mau an taghayyara untuk merubah masiroka akan kejadian Anda atau takdir Anda. Kadang-kadang orang ngomong kayak gitu. Kalau Anda ingin merubah takdir Anda, masirok ya keberadaan Anda sekarang itu apa? Farji, maka kembalilah. Waghayyir, dan berubahlah, ubahlah afkaroka akan cara berpikir Anda atau pikiran Anda. Jadi kalau kamu mau jadi apa, itu luruskan dulu pikirannya. Nah, kalau sudah selesai mau ganti pikiran apa, ke belakang lagi, farji wa ghayyir afkaro. Wa idza kunta turidu an taghayyara, ketika Anda menghendaki untuk merubah fi hayatika, dalam kehidupanmu, fabda, maka mulailah bitandzifi nafsik, dengan membersihkan dirimu. Mau ngapa aja, tindakan pertama bersihkan hati, bersihkan pikiran. Tuh intinya. Langkah pertama bersihkan hati, bersihkan pikiran, minad dakhil, dari dalam. Minad dakhili, dari dalam. Waratib ma bidakhilika wa kharijika. Waratib, dan urutkanlah makan sesuatu bidakhilika, yang ada di dalammu, wa kharijika, dan di luarmu. Jadi yang ada pada diri Anda, di dalam diri Anda, dan di luar diri Anda itu harus ditertibkan dulu. Yang ada di dalamnya apa? Ya pikiran-pikiran, perasaan-perasaan. Kadang ada perasaan malu, perasaan takut. Nah ini harus ditertibkan dulu.
Anda bisa dapat ide kalau Anda bisa menertibkan keadaan Anda dulu, baik di lingkungan Anda atau Anda itu sendiri, kejiwaannya di dalam atau di luar. Fa'inda maturotibu, dan ketika Anda menertibkan afkaroka, akan pikiran Anda, fas'al nafsaka awalan. Fas'al, maka tanyalah nafsaka, pada jiwamu, pada dirimu, awalan, pertama-tama. Kalau Anda mau membersihkan, mau menertibkan pikiran Anda, maka Anda hendaknya harus bertanya pada diri Anda sendiri. Apa pertanyaannya? Nih, ini yang harus diketahui nih. Orang hidup ini harus tahu ini. Satu, pertanyaan ini harus dijawab. Mahia aulawiyat. Apa prioritas Anda? Prioritasnya Anda itu apa? Mahia aulawiyat. Apa prioritas Anda? Nah, ini harus ditulis nih. Orang mau ngapa-ngapa karena saking banyaknya orang punya keinginan. Keinginan itu jutaan, ribuan, ingin apa saja, ngelihat apa ingin, lihat itu ingin, lihat ini ingin, dengerin ini ingin, dengerin itu ingin, dengerin cerita ingin. Orang itu ingin macem-macem, nggak berhenti-berhenti gitu. Nah, karena saking banyaknya keinginan, maka caranya pertama itu harus ditulis. Apa yang ditulis? Yang ditulis itu aulawiyat. Nah, itu ditulis. Prioritas apa? Nomor satu, pasti segini banyaknya orang yang mendengarkan saya sekarang ini mempunyai prioritas hidup yang beda-beda. Saya yakin ada yang prioritasnya yang penting makan dulu, hidup dulu. Ada yang prioritasnya sudah harus beli mobil mewah. Nah, kalau sudah cukup terus dulu, ini cukup ya mobil mewah gitu. Nah, prioritas itu urut-urutannya, yang pertama hajiat, kebutuhan pribadi, kebutuhan yang mendasar. Nanti kedua pasti secondary. Secondary itu artinya kebutuhan primer, sekunder, baru tahsiniyat. Tahsiniyat itu yang sudah luxurious. Nah, itu kalau kebutuhan. Lah, kamu mau ngapa itu harus ditulis, diurutkan, ditertibkan, mana yang utama, mana yang prioritas, mana yang nggak prioritas. Karena kebutuhan saking banyaknya. Kalau ada 5, tulis yang prioritas yang mana. Baru ke bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya. Itu namanya aulawiyat. Jadi harus tahu ini. Ma huwaladzi turidu an taf'alahu. Nomor 2. Pertama udah tulis dulu mana yang prioritas. Kedua, ma huwaladzi turidu an taf'alah aktsar min ayyi syai' akhar. Hal apa yang Anda ingin berbuat lebih daripada hal lainnya?
Nah itu juga termasuk kategori aulawiyat, prioritas. Nanti kalau udah ketemu yang prioritas, itu artinya Anda akan melakukan hal yang prioritas itu melakukan lebih banyak daripada lainnya. Ma huwa alladzi turidu, ma huwa apa alladzi turid yang Anda maui, antaf ala untuk melakukan siapa Anda pada ma aktsar lebih banyak min aisyek dari hal lainnya, akhor lainnya, min aisyek akhor dari hal lainnya, fi hayatika dalam kehidupanmu. Faratib maka tertibkanlah afkaroka akan pikiranmu, waratib dan tertibkanlah aulawiyatika akan prioritasmu, wamsik warokotan wakolaman al-an, wamsik dan peganglah warokotan akan kertas, wakolaman dan pulpen al-an sekarang, tulis. Kamu umurnya udah berapa? Kira-kira ini umur segini berapa ini? 20. Nah itu ditulis itu. 20 tahun lagi Anda udah jadi apa? 20 tahun lagi. 20 tahun lagi ke depan itu cepet banget itu, cepet banget itu. Nah, ada harus ditulis mau apa, tahun ini mau, tahun sekarang target saya ini, tahun besok target saya ini, maka lakukan yang prioritas-prioritas, urutkan dan tulis waktu dan tulislah waratib dan urutkan afkarok akan pikiran-pikiranmu, wa aulia wa aulawiyatik dan prioritasmu, wa ba'da dzalik dan setelah itu lahir madza satash'uru ba'da dzalik. Lahir, perhatikan, kalau Anda sudah mampu menulis mana yang prioritas dan Anda mampu memilih, sudah bisa memilih yang mana yang prioritas itu, maka coba lahir, perhatikan, madza satash'ur, madza satash'ur ba'da dzalik, apa yang Anda akan rasakan setelah itu. Madza satash'ur, apa yang Anda akan rasakan ba'da dzalik, setelah itu. Jadi kalau Anda itu cerdas, nggak harus terlalu pandai nemen-nemen lah. Orang yang cerdas itu orang yang bisa memilih apa saja. Wadzalika li'annaka adrakta qudrat alla mahdudah wa taqabbalta nafsaka bil kamil wa ikhtarta wa tahammalta al mas'uliyah wa nadhafta al madi wa ma huwa asbab kayatadamman annaka wa anta tasir la yujad say'un yajdzibuka lil khalfi. Wadhalik, karena itu, li'annaka, karena sesungguhnya Anda adrokta, itu adrokta Anda bisa menemukan, udrotaka akan kemampuan Anda ala mahdudah yang tidak terbatas. Dengan Anda tadi melakukan step-step tadi, maka Anda akan mendapatkan kemampuan yang tidak terbatas dari Allah. Wis, itu step tadi itu. Anda tidak merasa sesuatu ada yang hebat,
Tapi orang lain melihat Anda akan hebat. Anda merasa tidak hebat karena apa? Merasa tidak ada yang berat perjalanannya. Kayak orang naik ke gunung gini, yang lagi naik itu nggak merasa sudah tinggi, tapi yang dari jauh ngelihat, udah tinggi sekali tuh mobilnya di atas. Itu. Maka Anda harus pandai tertibkan seperti di atas tadi. Kalau Anda sudah bisa menertibkan urutan tadi, Anda akan mendapatkan kemampuan tanpa batas dari Allah. Wa taqabbalta nafsaka bil kamili, dan Anda menerima diri Anda dengan sempurna. Nah, orang yang sudah bisa menerima dirinya sendiri dengan sempurna, itu artinya orang yang sukses. Orang yang sukses maka bisa menerima dirinya, menjadi bangga terhadap dirinya, pede terhadap dirinya. Nah ini, urutan-urutan tadi itu nanti akan sampai diri Anda bangga terhadap diri Anda sendiri, pede, percaya diri. Dengan Anda lari di depan teman-teman yang lain, itu Anda sudah pede. Artinya sudah disebut orang yang sukses. Wakhtarta, dan Anda bisa memilih, Anda memilih. Watahammaltal mas'uliyah, dan Anda mengambil tanggung jawab, wanadzafta al-madi, dan Anda membersihkan hal-hal yang sudah berlalu. Jadi membersihkan hal-hal yang berlalu itu juga gak gampang itu. Ingat aja gitu kadang-kadang. Kita sudah mau moving, masih ingat saja hal yang berlalu. Nah itu juga termasuk penghalang untuk sukses. Kalau tidak move itu. Wa ma huwa as-sabab, apa sih penyebabnya? Agar kaitadoman, agar memasukkan bahwa anaka, sesungguhnya Anda, wa anta, dan Anda itu tasiru, berjalan, la yujad syai', tidak ada, tidak ditemukan apa syai'un, sesuatu, yajzabuka, yang menarik, apa syai' pada Anda, lil khalfi, ke belakang. Kalau Anda sudah tulis aulawiyatnya, lakukan terus concern sesuai urutan tadi, pastikan bahwa Anda tidak ketarik lagi ke belakang lagi. Sudah maju satu langkah, tarik lagi ke belakang lagi, mundur lagi. Jangan mundur terus. Umur tidak ada mundurnya, umur. Maka berpikir harus maju. Umur gak ada mundurnya. Masa orang gak punya karya apa-apa itu ketika hidup buat apa? Sebelum masuk organisasi, misalnya ini kebanyakan orang kayak gitu. Sebelum masuk organisasi, datang cium tangan kanan kiri, Pak Kiai masukkan saya jadi pengurus NU. Wes, sudah masuk pleng nggak ngapa-ngapain. Itu orang merusak dirinya dan merusak lingkungannya dan merusak orang lain dan merusak organisasinya. Orang begitu itu. Satu, merusak dirinya, dia nggak ngapa-ngapain, nggak berbuat apa-apa, umur tambah terus, mati nggak ada apa-apanya, nggak bergerak. Merusak lingkungannya, yang tadinya ada orang mau sergap menjadi tidak sergap karena ngelihat orang itu nggak pernah ikut.
ngerusak lingkungan. Itu merusak organisasi yang mestinya sudah dapat apa, punya amal soleh apa, karya apa, menjadi gak dapat apa-apa. Itu dari cara berpikir satu orang yang mundur, itu bisa akan mempengaruhi orang lain. Nah ini, jangan sampai ada hal-hal yang bisa menarik ke belakang. Waladhi yumkinu ayakhudhaka lil wara huwa al-madi wal barmajah al-salbiyah. Waladhi bermula sesuatu yumkinu yang memungkinkan ayak khudaka lil wara, yang bisa memungkinkan menarik Anda ke belakang. Hal-hal yang memungkinkan menarik Anda ke belakang, huwa bermula ladhi yumkinu ayak khudaka lil wara, itu al-madi, pikiran-pikiran masa lalu. Pikiran masa lalu kadang jahat, kadang malah menjadi, tinggal tergantung Anda. Pikiran masa lalu bisa jadi jahat kalau Anda tidak bisa menghapusnya, karena getun terus. Getun itu karena pikiran masa lalu. Ketika getun menjadi takut, nah takut itu untuk masa depan. Menyesal itu masa lalu, takut itu masa depan. Nah, sesuatu yang bisa narik ke belakang itu pikiran-pikiran masa lalu. Wal barmaja asal biad, dan programming yang negatif. Jadi otak kita tanpa sadar diprogram oleh diri kita negatif. Nah, ketika diprogram yang negatif, itu juga menarik ke belakang tanpa sadar. Anda ketemu orang itu bisa terinteraksi dalam sebuah pikiran yang positif dan negatif, itu pasti. Fala buta anta ta'alama minha, fala buta maka wajib anta ta'alama untuk belajar minha darinya, wa an tuhawilaha dan merubahnya, ila maharot, diubah menjadi keterampilan, diubah menjadi maharot, keterampilan. Fahin yufakir al-muh, fahina yufakir, dan ketika berpikir apa al-muhu, otaknya, fil madi, pada hal-hal yang sudah berlalu, watu dawiru, dan bergerak, berputar, apa ad-daurah ad-dhihniyah, perasaan hati, jadi kalau Anda berpikir terus, perasaan hatinya atau sensasi pikiran-pikirannya bergerak terus, pola pikir kita itu akan wayarji udat, dan kembali lil madi, pada hal-hal yang sudah berlalu. Fa'inau, karena sesungguhnya pikiran itu yaftahu, membuka, apa pikiran membuka malafan, akan file-file, listihdamihi, untuk menghidangkan ma'al alamil khariji, dengan
alam dunia luar, wadakhili, dan dunia atau dan tidak dan dalamnya. Jadi kalau kita berpikir ingat-ingat masa lalu yang kelam yang gak enak, itu kita ketarik ke belakang, bisa jadi takut, tapi bisa juga jadi tidak takut, bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Ketika kembali ke belakang itu untuk bersyukur, itu positif. Ketika pikiran kita kembali ke belakang mengingat sekarang Anda ada sukses, itu positif. Ke belakang kok nginget sesuatu yang takut, Anda takut terus sampai sekarang, itu negatif. Nah, otak itu ada file-file yang terus tersimpan, yang nanti file-file itu bisa muncul ketika dipicu oleh keadaan yang bisa membuka file itu dari alam khoriji wa dakhili. Wabitali dan kebetulan dan selanjutnya la yujad ayyusya la yujad, tidak ditemukan ayyusya apa saja yukifuni yang menghentikan pada saya fitoriki di jalan. Nah, kalau ingin sukses nggak ada jalannya dihentikan oleh hal apa saja. Wabada dzalik, dan setelah itu maladhistatiu, yang aku mampu an af'alahu untuk melakukannya. Apa saja yang kita mampu untuk melakukannya. La budda, wajib an Aisyah, untuk hidup hadhil lahdhah, pada kesempatan ini bikamili ma'aniha, dengan full meaning, dengan arti yang sepenuhnya. Wa uratibu, dan aku menertibkan afkari, akan pikiranku. Wa uratibu, dan aku menertibkan aulawiyati, pada prioritasku. Wa minhuna, dari sini astatiu, aku mampu an asna mustaqbali, untuk menciptakan masa depanku. Jadi Anda akan membuat masa depan Anda, berarti Anda harus pertama menertibkan keinginanmu, pikiranmu, keinginanmu, dan prioritasmu. Itu harus diurutkan. Dari sinilah Anda akan bisa membuat masa depan Anda. Wal marhalah allati ba'da dzalik, adapun kelas setelah itu, mubasyarah, hiya allati ba'da dzalik mubasyarah, secara langsung, hiya bermula marhalah itu al istidad at-tam. Kalau sudah diurutkan prioritasnya, sudah Anda temukan yang terbaik, maka istidad at-tam, persiapan yang sempurna. Apa saja harus ada persiapan. Fariyadi, maka bermula atlet, kayak dahulu agar bisa masuk, kayak dahulu agar bisa masuk, aibutulah, pada satu pertandingan. Seorang atlet ingin masuk pada kejuaraan, butuhlah kejuaraan. La buddha, wajib siapa atlet ayasta'idda, untuk siap-siap dihnian wajismanian, harus siap-siap mental, secara mental, wajismanian, dan secara badannya. Itu harus siap. Harus siap, mentalnya harus siap, badannya. Itu kalau atlet mau masuk pada kompetisi.
Zihnian wa jismian wa jismanian. Wa yuhasinu at-tadrib, dan memperbaiki latihan-latihan. Itu kalau atlet, latihan-latihan yang baik. Wa ana kama ta'rifun, saya seperti Anda lihat, kuntu batolun misri fi tenis atau wula. Penulis kitab ini adalah juara Mesir dalam tenis meja. Ini pengarang kitab ini. Wahada laisa salah, dan ini tidak mudah. Fa ana kuntu dan saya berlatih min 6 sitah ila asro sa'ah, dari 6 sampai 10 jam yaumian setiap hari. Wa kuntu, dan aku ufakiru, berpikir, madza urid, apa yang aku mau. Wa uqimul ladzi uridu, dan aku melakukan hal-hal yang aku mau. Wa badadzalik, dan setelah itu uakidu ala tokoh, aku yakinkan kemampuanku al-jismaniyah, secara jasmani. Fakuntu, maka ada siapa aku itu, ajri mailan alal akol, aku lari 1 mil minimal. Wa badadzalik, dan setelah itu udaribu nafsi haulat taulah, aku melatih diriku sekitar tenis meja. Bikulil audo alazimah, bikulil audo alazimah, dengan kondisi yang perlu, dengan setiap kondisi yang perlu. Bikulil